Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang atau selamat datang lagi buat kalian yang udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun yang belum. Semuanya selamat datang, aku harap hidup kalian masih bahagia terus, masih baik-baik terus. Oke, nah buat hari ini kita akan mengagumi diri kita sendiri. Kita coba mengagumi diri kita sendiri, kita lihat kekuatan-kekuatan kita, kelebihan-kelebihan kita di mata orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi formatnya itu lebih kayak yang video aku yang omongan orang soal kita. Kalau misalnya kalian belum lihat, bisa kalian cek di sini. Udah aku taruh linknya. Nah, terus ya intinya kita mau lihat apa sih kelebihan-kelebihan kita, kekuatan kita di mata orang. Nah, tapi kan tetap aja dunia ini, kita semua di dunia ini tuh pasti punya kelebihan, punya kekurangan yang dua-duanya tuh sama-sama berguna, dua-duanya tuh sama-sama butuh dicintai gitu sama kita sendiri. Nah, kali ini kan kita mau bahas kekuatan. Untuk minggu depan aku mau bahas yang soal kekurangan-kekurangan kita. Jadi, stay in tune gitu. Oke, kalau misalnya kalian belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma tinggal pilih ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3, pile 4. Kalian tenangin pikiran kalian dulu, tenangin perasaan kalian dulu, terus kalian bayangin pertanyaannya di dalam diri kalian, terus kalian lihat mana yang paling cocok untuk kalian, mana yang paling ngerasa kayak manggil kalian, yang paling ngerasa cocok sama kalian, itu yang kalian pilih. Terus kalian tinggal ke description box, di situ udah aku taruh timestamp biar kalian tinggal pencet waktunya yang file yang kalian pilih itu, terus udah tinggal lihat aja readingnya gitu. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah! Halo Bal 1, selamat datang ke reading yang kalian pilih. Nah, jadi ini kayak yang aku omongin di opening. Ini format readingnya sama kayak yang video yang omongan orang tentang kita. Ya gitu, jadi intinya kita bahas dulu yang soal secara overallnya, kekuatan kita itu kayak apa, terus kita lihat kekuatan kita di mata orang-orang di sekitar kita itu kayak apa, dari keluarga kita, teman-teman kita, ke orang-orang yang ada hubungan asmara sama kita, kehidupan profesional kita, sampai kita sendiri gitu. Nah, jadi kita sekarang mulai dari secara overall. Secara overall itu maksudnya dari pandangan orang secara umum soal kalian. Kita dapat Ten of Wands, Eight of Cups reverse, The Star reverse, The Lovers, sama Seven of Wands. Nah, jadi yang aku dapat di sini adalah kalian tuh tipe orang yang pekerja keras tapi juga tahu batasan gitu loh. Kalian tahu batasan di mana yang kayak di mana yang kalian rasa kayak ini emang perlu dilakuin, mana yang kayak udah cukup, ini nggak perlu dilakuin, aku nggak perlu ngelakuin ini, aku nggak akan ngelakuin ini. Nah, kalian tuh tegas sama batasan-batasan itu gitu. Kalian tahu mana yang baik untuk kalian tahu mana yang nggak baik untuk kalian, dan kalian tuh bukan orang yang akan, apa ya namanya, bukan orang yang gengsi gitu. Jadi bukan orang yang kayak, aduh nggak enak nih kalau kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini, aduh nggak enak nih kalau aku nggak jadi kayak gini gitu, oh aduh masa sih aku kayak gini, nggak kayak gitu gitu. Kayak kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri gitu. Jadi misalnya misalnya kalian nggak mau berbagi saat itu, pada saat itu ya, maksudnya aku bukan bilang kalian orang yang pelit atau gimana gitu, tapi misalnya kalian rasa itu bukan waktunya kalian untuk berbagi gitu sama orang lain misalnya, kalian nggak akan ngelakuin itu cuman buat kayak, maksudnya kadang kan ada orang yang kayak, aduh tapi nggak tega nih kalau aku nggak ngasih sedikit gitu, atau aduh tapi nanti aku kelihatan kayak orang yang pelit gitu. Kalian tuh nggak mikir kayak gitu. Kalau misalnya kalian bisa ngasih, kalian akan ngasih. Tapi kalau misalnya kalian lagi nggak di dalam posisi yang untuk ngasih, kalian nggak akan ngasih dalam bentuk apapun itu, bantuan lah, bantuan tenaga kalian, mau hal-hal material apapun itu. Pokoknya intinya kalian tuh orang yang tahu batasan mana yang emang bisa kalian lakuin, ada di dalam potensi kalian gitu, mana yang enggak gitu loh, mana yang enggak baik gitu pada akhirnya kalau misalnya kalian tetap lakuin. Kalian tuh tahu mana yang, apa namanya, kalian tahu itu tadi, termasuk juga orang-orang yang baik untuk kalian, orang-orang yang nggak baik untuk ada di sekitar kalian. Kalian tuh tahu itu semua dan kalian tegas sama itu semua gitu. Jadi misalnya ada orang yang kayak bukannya bikin kalian maju, bukannya bikin kalian berkembang, tapi orang itu malah nahan kalian gitu. Kalian nggak basa-basi, kalian benar-benar langsung kayak, kalian tuh punya, bukan nggak basa-basi sih, mungkin kalian masih ngerasa nggak enak atau apa, tapi kalian tuh punya kemampuan untuk
pada akhirnya ya tinggalin aja orang itu gitu, kalian berkembang sendiri gitu, pokoknya kalian tuh tahu mana yang terbaik untuk kalian, mana yang enggak. Kalian nggak akan ngelakuin sesuatu atas dasar gengsi, atas dasar nggak enak, atas dasar takut, tapi kalian ngelakuin sesuatu ya atas dasar emang kalian mau, karena kalian ngerasa butuh itu, karena kalian ngerasa apa ya namanya, ada di dalam diri kalian yang emang berintensi untuk ngelakuin itu karena niat kalian sendiri gitu loh. Jadi bukan karena rasa takut, bukan karena rasa nggak enak atau apapun itu. Kalian benar-benar jujur sama diri kalian sendiri soal itu gitu. Dan kalian tuh nggak takut mau dianggap apapun itu gitu. Maksudnya kayak mungkin ada rasa kayak nanti dianggap itu, tapi kalian tuh apa namanya, kemampuan kalian untuk pada akhirnya kayak ya udahlah bodo amat mau orang-orang mikir aku kayak apa gitu tuh hebat gitu loh. Kemampuan kalian tuh gila, nggak semua orang bisa nggak peduli itu sama image kita gitu loh di depan mata orang-orang, tapi kalian tuh bisa untuk melakukan itu walaupun pada prakteknya kayak apa namanya, walaupun kalian ngerasa kayak enggak juga, aku masih peduli sama image aku gitu, tapi dibandingin sama orang-orang rata-rata, kalian tuh tegas gitu loh sama maunya kalian dibanding mempertahankan image kalian kayak gitu. Nah segitu yang overallnya. Sekarang kita masuk ke yang di mata orang-orang segini banyaknya. Ini sebenarnya mirip sama yang kayak yang video sebelumnya sih, soal yang omongan orang-orang soal kita itu. Jadi kita mulai dari keluarga. Gimana apa namanya, kekuatan kita di mata keluarga kita. Di sini ada yang dari keluarga dekat. Keluarga dekat tuh lebih yang kayak yang tinggal serumah sama kalian, siapapun itu, mau itu orang tua kalian, saudara-saudara kalian, mbak kalian, ART atau siapapun itu, tetangga-tetangga dekat kalian, atau misalnya kalian tinggal sama nenek kalian, sama tante kalian, opa kalian, siapapun itu, intinya pokoknya yang tinggal deket banget sama kalian, yang ngelihat kalian tumbuh sehari-hari, ya itu. Terus sisanya ini satu lagi yang dari keluarga jauh kalian. Keluarga jauh kalian tuh yang misalnya kayak ketemunya cuman waktu acara-acara keluarga kayak gitu-gitu, pokoknya jarang ada interaksi sama kalian aja. Kita mulai dari keluarga dekat dulu. Kita dapat Wombat Spirit dengan Be at Home. Nah, di mata keluarga dekat kalian tuh tipe orang yang bisa bikin orang tuh ngerasa nyaman, bisa bikin orang ngerasa kayak ya di rumah gitu. Kayak kalau misalnya kita di rumah kan kita nggak mikir apa ya namanya, kita nggak mikir kita harus masang, aduh maaf ya kalau berisik, ini masih aja di depan ada yang entah ngecor atau apapun itu. Ya intinya gitu, intinya itu kayak kalau misalnya kita di rumah kan kita nggak perlu mikir kita harus pasang muka kayak apa, kita harus pasang karakter kayak apa, kita harus berpenampilan kayak gimana gitu. Nah jadi di mata orang-orang terdekat kalian tuh bisa bikin mereka nggak peduli soal itu gitu. Kalian bisa bikin mereka ngerasa nyaman sama dirinya mereka sendiri tanpa perlu berusaha mikir itu segala apapun itu yang harus mereka jaga itu gitu. Intinya kalian tuh jago untuk menerima orang apa adanya gitu loh, karena mungkin kalian sendiri juga apa adanya sama diri kalian sendiri gitu loh. Kalian mungkin juga nggak peduli amat sama image kalian di depan orang-orang luar gitu. Jadi yang kalian kasih gitu energinya ke orang-orang yang paling dekat sama kalian, ya itu gitu, kalian ngasih energi di mana kalian ya emang nggak peduli aja sama image-nya mereka kayak apa gitu. Mau mereka kayak apa ya toh kalian tetap sayang sama mereka, kalian tetap menerima mereka sebagai keluarga, intinya kayak gitu. Terus itu kelebihan kalian di mata keluarga dekat kalian. Nah terus ini di mata keluarga jauh kalian, kita dapat Wasp Spirit dengan Sometimes Life Stings. Nah jadi kalian tuh dianggap sebagai orang yang straightforward banget. Straightforward tuh maksudnya kayak apa yang kalian pikirin, opini kalian terhadap segala sesuatu itu kalian bisa langsung omongin itu tanpa ada rasa nggak enak, tanpa ada rasa apa. Pokoknya intinya kalian tuh jujur sama opini kalian. Walaupun kadang itu nyakitin buat beberapa orang, tapi itu berguna gitu loh. Saran yang kalian ucapin, opini yang kalian ucapin terhadap mereka semua, itu semua tuh pada akhirnya berguna. Walaupun kekuatannya di sini itu bikin perasaan yang nggak enak untuk mereka kadang mungkin, tapi ya pada akhirnya tuh hal bagus gitu loh. Kalian bisa jujur sama opini kalian tanpa kalian itu mikirin perasaan-perasaan, bukan tanpa kalian mikirin perasaan orang ya, itulah intinya, tanpa kalian mikirin kalian bakalan dicap apa setelah kalian ngomong itu gitu. Kalian punya ketegasan itu atas diri kalian sendiri, atas ucapan kalian, dan itu dianggap hal bagus gitu loh sama orang-orang yang ada di keluarga jauh kalian itu. Nah terus kita berikutnya masuk ke pertemanan.
ini teman dekat, jadi teman dekat itu yang sering kontak sama kalian gitu, sahabat-sahabat kalian atau siapapun yang tahu kehidupan kalian sehari-hari lah intinya. Terus kalau yang ini dari teman-teman jauh kalian, teman-teman jauh kalian tuh yang jarang kontak sama kalian, yang kalian kenal kalau misalnya kalian ketemu sama mereka pun kalian masih bisa nyambung, tapi ya jarang ada kontak aja gitu. Nah, untuk teman dekatnya kita dapat Hawk Spirit dengan Let Spirit Be Your Guide. Nah, jadi teman dekat kalian itu nganggap kalian tuh orang yang kelebihan kalian adalah kalian tuh bisa ngelihat dunia ini tuh secara objektif gitu loh. Jadi misalnya teman kalian ini butuh bantuan, butuh saran gitu, kalian tuh bisa benar-benar ngelihat dunia ini secara objektif. Kalian nggak terpengaruh sama ketakutan kalian. Maksudnya kalau misalnya kadang ada orang yang kayak misalnya takut untuk dijudge gitu. Jadi sarannya mereka ke orang lain itu juga pada akhirnya itu dipakai pada akhirnya itu ngarah ke gimana caranya kita nggak dapet judgement itu dari orang-orang. Nah, kalian tuh nggak gitu loh, kalian tuh objektif, apa yang baik untuk dilakuin ya itu yang baik untuk dilakuin gitu, intinya gitu. Jadi kalian tuh bisa ngasih saran yang emang bisa dipakai untuk banyak orang gitu loh, yang bisa dipakai secara general, bukan cuman karena ketakutan kalian, bukan cuman karena trauma kalian gitu. Intinya kalian tuh bisa ngasih saran atau arahan yang objektif gitu ke teman-teman terdekat kalian. Nah, terus untuk teman jauh kalian, teman jauh aneh banget lagi ngomongnya, tapi ya itulah intinya, teman yang gak gitu akrab, kita dapat Canary Spirit dengan Sing Your Own Song. Nah, menurut mereka pun kalian tuh juga punya jalan kalian sendiri gitu loh. Kalian bangga sama diri kalian sendiri, kalian tegas sama diri kalian sendiri, sama apa yang kalian ucapin ke orang-orang, kalian tegas sama omongan kalian, sama pendirian kalian. Itu hal bagus gitu loh buat orang-orang di sekitar kalian pun. Dan mereka ngelihat itu pun juga kayak dengan kalian jadi diri kalian sendiri itu, kalian tegas sama apa yang kalian ucapin, kalian yakin sama apa yang kalian ucapin itu, mereka ngelihatnya itu jadi kayak, wah hebat juga ya ini orang, kayak punya kuasa atas dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya kayak, wah ini orang berkuasa atas hidupnya sendiri gitu, enak juga ya kalau hidup kayak orang ini, kayak gitu-gitu intinya. Nah, terus ini buat yang soal hubungan asmara. Jadi ini kelebihan kalian di mata orang-orang yang pernah punya hubungan asmara sama kalian, pokoknya pernah terlibat secara asmara sama kalian, entah itu mantan pacar kalian, mantan gebetan kalian, atau mantan suami istri misalnya, atau mantan tunangan, siapapun itu, intinya ini yang pernah terlibat secara romantis sama kalian. Terus ini yang belum pernah punya pengalaman itu sama kalian, jadi kayak misalnya prospek cinta kalian, kayak misalnya gebetan kalian yang sekarang gitu, yang belum sampai ke tahap pacaran, atau orang yang ngegebet kalian, siapapun itulah, apapun itu kalian nyebutnya, pokoknya ini yang udah punya pengalaman, ini yang belum punya pengalaman sama kalian. Jadi untuk orang-orang yang udah punya pengalaman sama kalian, kita dapat Lizard Spirit dengan Dream the World into Being. Nah, jadi di mata orang-orang yang punya pengalaman sama kalian tuh dianggap sebagai orang yang kayak gini, kok dia gampang banget sih ngelepas orang kayak gitu, tapi dianggapnya ini sebagai sesuatu kekuatan ya. Maksudnya kayak, kok dia gampang banget sih ngelepas aku. Mungkin ada pikiran-pikiran kayak gitu, kayak si Pal satu nih gampang banget deh move on-nya kayak gitu. Tapi itu dianggap sebagai satu kelebihan gitu loh, karena mungkin mereka juga pengen kayak kalian, mereka juga pengen bisa move on cepet, atau mungkin enggak gitu. Mungkin kalau kalian dengar ini kalian kayak, hah apa ya gitu, mana ada yang namanya move on cepet kayak gitu. Mungkin kalian mikir kayak gitu, tapi di mata orang-orang itu gitu, di mata mantan kalian itu, kalian tuh dilihat sebagai orang yang move on-nya cepet gitu loh, yang bisa ngelepas apa yang bukan untuk kalian lagi gitu. Misalnya kalian udah tahu nih orang ini nggak baik untuk kalian gitu, kalian udah tahu ini orang emang udah nggak cocok sama kalian tuh gampang untuk melepas orang itu gitu loh. Entah itu untuk bilang berpisah gitu, untuk memutuskan untuk berpisah, atau untuk ya udah ngelepas itu sama sekali gitu loh dari hidup kalian, udah nggak kena pengaruh sama orang itu lagi di dalam hidup kalian. Sekali lagi, mungkin kalian nggak ngerasa kayak gitu, tapi di mata orang-orang itu kalian tuh kayak gitu loh, dan itu hal bagus. Mereka kagum sama kalian, mereka juga pengen kayak gitu, tapi mungkin emang lebih susah untuk mereka kayak gitu. Nah, terus ini untuk orang-orang yang punya prospek sama kalian di dalam hubungan asmara, kita dapat Moth Spirit dengan Surrender Now.
Nah, yang aku rasain di sini adalah kekuatan kalian tuh di mata mereka, kalian tuh punya authority. Gimana maksudnya authority itu gimana? Maksudnya gini, mereka tuh nggak tahu ada apa di dalam diri kalian, tapi pokoknya intinya di mata mereka adalah mereka tuh mau ngelakuin apa aja buat kalian gitu loh. Mau mau berusaha untuk kalian, entah itu apa itu di dalam diri kalian gitu, tapi itu kekuatan kalian. Kalian tuh bisa bikin mereka, orang-orang yang punya prospek akan hubungan romantis ini sama kalian, itu bisa ngelakuin apa aja untuk kalian, mau untuk ngelakuin apa aja untuk kalian gitu. Misalnya kayak kalian minta jemput gitu malam-malam, kalian baru pulang kerja terus kalian minta jemput malam-malam jam 10 malam misalnya, mereka mau aja gitu ngelakuin itu, dan itu bukan karena mereka ngerasa tuntutan atau apa, tapi karena emang mereka mau ngelakuin itu untuk kalian, dan itu mereka anggap kekuatan kalian gitu. Kenapa kok bisa ini orang si file satu ini bikin aku ngerasa kayak gini, kayak gitu. Nah terus terakhir, nggak terakhir sih, pokoknya intinya ini, di mata orang-orang yang terlibat langsung di dalam kehidupan profesional kalian, kita dapat stack spirit dengan take the lead. Nah jadi kan si stack ini tuh lambang kebijaksanaan gitu, maksudnya lambang kepemimpinan. Jadi intinya kalian tuh dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana, kalian dianggap sebagai pemimpin yang tahu harus ngapain gitu loh, maksudnya tahu apa yang kalian lakukan. Jadi bukan cuman sekadar kayak kalian punya kuasa terus kalian bisa ngatur orang-orang gitu, enggak gitu. Kalian punya kebijaksanaan, kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian, untuk project kalian gitu misalnya, atau untuk perusahaan kalian, atau untuk apalah tugas kalian atau apa gitu. Misalnya kalian belum ada di dalam kehidupan pekerjaan ya, misalnya kalian masih kuliah atau kalian masih sekolah gitu, pokoknya intinya kalian tuh sosok pemimpin yang bisa mengayomi anggotanya gitu loh, mengayomi bawahannya. Kalian sosok pemimpin yang bisa mereka look up gitu loh, tanpa kalian harus berusaha banyak. Kalian cuman, pokoknya intinya kalian tuh cuman nggak usah banyak ngatur, tapi bukan aku bukan nasehatin kalian ya itu ya, pokoknya intinya kalian tuh bukan tipikal orang yang banyak ngatur, tapi orang tuh mau gitu loh untuk ngikutin saran kalian, untuk ngikutin arahan kalian gitu. Intinya kayak gitu, kalian tuh punya kebijaksanaan untuk itu. Orang tuh look up gitu loh ke kalian look up ke kalian, tapi bukan karena rasa takut, tapi karena rasa wah ini orang hebat gitu loh, wah ini orang emang maunya maju gitu loh, bukan cuman buat ambil kekuasaan doang. Ini orang emang mau maju dan mau bawa orang-orang untuk maju, tahu gimana caranya kita semua untuk maju kayak gitu. Nah yang terakhir ini yang paling penting gitu untuk kalian, karena ini kekuatan kalian di mata kalian sendiri yang mungkin kalian sekarang juga belum sadar gitu. Tapi kalau misalnya kalian dengar ini mungkin kalian kayak klik gitu, tapi kalau misalnya enggak ya udah gitu, biarin aja, berarti ini bukan untuk kalian. Yang kali ini kita dapat Buffalo Spirit dengan The Abundant Universe Will Provide. Nah jadi kekuatan kalian adalah, kalian itu jadi di deep down mungkin kalian tahu gitu loh, di dalam diri kalian mungkin kalian tahu kalau kalian tuh bisa, apapun yang ada di sekitar kalian tuh bisa pakai itu untuk bawa lebih banyak keuntungan lagi di dalam diri kalian gitu. Jadi misalnya kayak misalnya di depan kalian tuh cuman ada kertas, ada apa lah pokoknya barang-barang dasar itu, kertas, gunting, apa segala macam itu, tapi kalian bisa bikin itu semua tuh untuk kalian bisa pakai itu semua untuk bikin itu jadi sesuatu yang lebih berguna untuk kalian. Misalnya kalian mau makan tapi di depan kalian tuh cuma ada itu kertas, gunting, lem gitu misalnya. Nah kalian tuh bisa bikin si kertas itu pada akhirnya jadi wadah untuk kalian makan gitu. Jadi apapun yang ada di sekitar kalian itu tuh kalian bisa pakai itu untuk bisa menjalani hidup kalian. Itu kekuatan utama kalian gitu. Jadi kalian tuh tipikal orang yang bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun gitu di mata kalian sendiri, yang mungkin sebenarnya kalian belum sadar tapi ini ada di dalam diri kalian. Intinya kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate atau apa, atau yang kayak oh iya ini aku banget, atau oh iya aku baru sadar nih ternyata ini ada yang kayak gini di dalam diri aku, kalian bisa langsung komen di
bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang baca cerita-cerita kalian, baca apapun yang kalian bagikan di situ. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe, terus di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Makasih banget sekali lagi yang udah dengerin sampai akhir banget. Makasih banget, dan aku harap hidup kalian juga selalu baik-baik aja, selalu apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2, selamat datang di reading yang kalian pilih. Dan aku mau minta maaf dulu kalau misalnya suaranya kurang jelas, atau maksudnya di depan rumah aku tuh ada yang lagi kayak cer, entah ngapain itu. Ya udah, pokoknya semoga suara aku bisa kedengeran di reading kali ini, oke? Nah, kita akan pakai format yang sama kayak yang soal video pilih kartu, yang soal omongan orang soal kita. Nah, yang itu kalau misalnya kalian belum lihat dan kalian tertarik untuk lihat, silahkan dicari di channel aku. Terus, ya intinya kita akan ngeliat kekuatan-kekuatan kalian ini secara overall dulu. Jadi maksudnya secara umum orang-orang ngelihat kalian tuh kekuatannya kayak apa. Terus kita masuk ke, ini dia, segini banyaknya. Jadi ini macam-macam orang yang ada di hidup kita, mulai dari keluarga, teman-teman kita, orang-orang yang terlibat dalam hubungan asmara sama kita, terus ke dalam kehidupan profesional kita, sampai ke diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kita mulai aja langsung dari yang secara umum dulu. Kita punya The Devil reverse, Seven of Cups reverse, Five of Cups, terus Queen of Wands sama Two of Swords. Nah, jadi jadi intinya adalah yang aku lihat, kalian tuh kayak orang tuh ngelihat kalian tuh punya banyak kekuatan, kalian tuh lebih banyak kayak yang kalian punya banyak pilihan dalam kehidupan material kalian gitu loh. Kalian punya banyak kelimpahan di dalam kehidupan material kalian. Misalnya kayak kalian mau jadi, misalnya kalian mau bikin proyek satu ini, atau kalian mau bikin proyek ini, kalian tuh punya bekal gitu loh. Maksudnya punya bekal secara material gitu, entah itu bakat, entah itu apa namanya, literally uang gitu, entah itu koneksi gitu, apapun itu kalian tuh dilihat sebagai orang yang itu kelebihan kalian, kekuatan kalian adalah kalian tuh punya banyak pilihan untuk itu gitu. Kalian punya jalan untuk itu, untuk meraih apapun yang kalian mau itu, untuk menjalani apa yang kalian mau itu. Dan tapi walaupun dengan kelimpahan itu gitu, walaupun dengan kalian banyaknya jalan itu, kalian tuh tetap apa namanya, pokoknya fokus utama kalian tuh tetap passion kalian sendiri gitu loh, tetap dorongan kalian sendiri, dorongan jiwa kalian sendiri, minat kalian sendiri, apa sih namanya itu, intensi kalian sendiri, pokoknya passion kalian sendiri, apa yang ada di dalam jiwa kalian sendiri. Kalian tuh tahu apa yang kalian emang mau jalanin gitu. Jadi bukan cuman karena kalian punya koneksi ke sini terus itu yang kalian lakuin, itu yang kalian jalanin, atau kalian punya bakat ini gitu terus itu yang kalian jalanin. Enggak, tapi yang kalian fokusin itu tetap si passion kalian sendiri. Kalian ngelakuin segala sesuatu itu, apapun itu, walaupun itu nggak cuman satu gitu, tapi kalian ngelakuin itu emang dengan niat kalian sendiri gitu, bukan karena paksaan apapun, bukan karena keuntungan material yang kalian punya. Jadi bukan cuman karena opportunity yang ada untuk kalian, tapi juga kalian emang karena emang kalian mau gitu. Emang kalian kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh lebih kayak yang bukan cuman kayak asal sekedar ngerjain gitu loh, bukan cuman sekedar kayak oh ini lebih nguntungin terus ini yang aku ambil gitu. Enggak gitu, kalian tuh lebih kayak yang oh ini lebih banyak bawa aku kepuasan jiwa nih gitu. Maksudnya kalian lebih banyak yang kayak ini yang jalan yang ini lebih bawa aku banyak kepuasan jiwa, jadi ini yang aku ambil, kayak gitu loh. Jadi kalian benar-benar ngelakuin segala sesuatu tuh dengan niat gitu, dengan intensi full gitu loh ke hal itu. Jadi bukan cuman karena itu yang tadi aku bilang, bukan cuman karena itu menguntungin, tapi itu karena emang kalian mau untuk ngelakuin hal itu, dan kalian tahu gitu loh apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang kalian. Jadi gini, nggak, aduh, goyang-goyang lagi kesentuh. Jadi gini, nggak semua orang tuh tahu apa yang bikin orang itu seneng gitu. Jadi mungkin kadang orang itu
kadang banyak orang tuh seneng karena emang satu hal itu bawa keuntungan gede untuk mereka gitu. Jadi mereka pikir mereka seneng dengan hal itu gitu. Tapi kalian tuh tahu apa yang benar-benar bikin kalian seneng at the soul base gitu loh. Maksudnya dari jiwa kalian, bukan karena seneng karena keuntungan yang kalian dapat, tapi karena jiwa kalian. Kalian tuh tahu apa yang benar-benar kalian bikin kalian seneng, dan itu yang kalian jalani, itu yang kalian ambil gitu loh. Nah, terus kita mulai masuk ke masing-masing orang ini. Kita mulai dari keluarga. Di sini ada kekuatan kalian di mata keluarga dekat kalian sama keluarga jauh kalian. Kalau keluarga dekat itu lebih kayak yang besar, kalian besar sama mereka gitu loh. Kalian tumbuh sama mereka, mereka menyaksikan kalian tumbuh serumah sama kalian. Bisa orang tua kalian, bisa wali kalian, siapapun itu, atau saudara-saudara kalian, saudara-saudara kalian di rumah gitu yang satu rumah, atau sepupu kalian yang mungkin emang tinggal bareng itu mungkin juga, atau misalnya kalian dirawat sama om tante kalian, atau siapapun itu pokoknya yang ngerawat kalian dari kecil aja. Terus kalau yang keluarga jauh itu lebih kayak yang ketemu kalian kalau lagi ada acara keluarga, pokoknya ketemu, frekuensi ketemu kalian itu nggak sesering yang ini gitu. Terus ini kalau yang dari kok lupa ya, keluarga dekat kita dapat ancestors dengan generation. Nah, jadi kekuatan kalian adalah kalian tuh ngebawa nama keluarga dengan baik. dari keluarga dekat kalian tuh dianggap bisa ngebawa nama keluarga dengan baik gitu. Jadi mungkin dengan karena kalian ngerjain segala sesuatu itu dengan niat gitu, kalian benar-benar hidup di dalam hidup kalian tuh jadi kayak bisa, itu jadi satu kebanggaan sendiri gitu loh buat keluarga kalian. Mereka ngelihat itu juga kayak yang, oh ini si Pal 2 mah emang ngebawa nama keluarga dengan baik banget gitu, dia mah emang mengharumkan nama keluarga kayak gitu. Intinya kayak apa yang mereka turunin ke kalian itu bisa kalian gunakan dengan baik gitu. Mungkin dengan karena ini yang tadi, banyaknya opportunity itu, banyaknya entah bakat kalian atau literally harta berupa uang gitu, atau itu kenalan itu, kalian dia mereka, orang-orang terdekat kalian itu, keluarga dekat kalian itu ngelihat kalian tuh bisa menggunakan itu dengan baik gitu loh. Bisa ya itulah, intinya kalian dilihat bisa nggunain itu dengan baik sampai akhirnya kalian tuh bisa membawa nama keluarga kalian itu jadi baik juga gitu. Kalian bisa benar-benar ngasih sepenuhnya ke apa yang kalian kerjain itu, kalian bisa ngasih sepenuhnya, sepenuh minat kalian gitu. Jadi bukan yang kayak cuman setengah-setengah, kalian bisa bisa benar-benar ngasih sepenuhnya ke apapun yang kalian, jalur yang kalian pakai itu, intinya kayak gitu. Terus untuk keluarga jauh kalian kita dapat rainbow dengan blessing. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang itu tadi, sama yang dari keluarga dekat kalian. Keluarga jauh kalian pun juga ngelihat kalian tuh juga kayak, mungkin kalian agak beda ya sama si keluarga jauh kalian ini. Jadi misalnya mungkin keluarga jauh kalian ini, di keluarga besar kalian mungkin kebanyakan orang-orangnya kayak yang orang-orang kerja kantoran gitu misalnya. Nah, tapi mungkin kalian tuh agak beda sama orang-orang itu gitu. Apa yang kalian jalanin tuh bukan bukan yang kayak orang-orang itu jalanin gitu, bukan yang kayak keluarga jauh kalian itu jalanin. Mungkin kalian tuh kayak orang pertama yang menjalani minat kalian di keluarga besar kalian, dan itu jadi kayak apa ya namanya? Kayak pelangi gitu loh. Maksudnya kayak pelangi kan muncul tuh di waktu langitnya tuh masih gelap gitu kan. Maksudnya masih baru hujan, masih mendung gitu, terus muncul pelangi gitu. Nah itu, kalian tuh kayak gitu, kayak misalnya di antara segala sesuatu yang kelihatannya sama, kalian tuh jadi kayak sesuatu warna yang beda gitu loh di kumpulan, di satu scene itu kayak gitu intinya. Kalian jadi kayak blank gitu loh. Aku bingung mau ngejelasinnya gimana, tapi intinya itu. Kalian dianggap sebagai kayak satu warna yang berbeda, satu warna yang belum pernah mereka lihat, tapi kok ternyata bagus gitu. Intinya sih kayak gitu. Terus kita lanjut ke teman-teman kalian. Kita lihat dari teman-teman dekat yang frequently kontak sama kalian. Terus habis itu ada teman-teman jauh kalian yang
kalian kalau mungkin kalau ketemu nyambung, tapi ketemunya juga sesering yang teman-teman dekat kalian ini. Nah, jatuh. Yang teman-teman dekat kalian ini kita dapat full moon dengan completion. Nah, jadi teman-teman dekat kalian pun juga nganggap kalian tuh udah paket lengkap gitu loh. Maksudnya kayak kalian punya segalanya yang kalian butuhin gitu. Kalian punya segalanya yang kalian butuhin dan kalian pun juga make itu semua dengan baik banget gitu loh, dengan sepenuh jiwa kalian, dengan minat kalian. Kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin mungkin kalau misalnya di anggapan orang sesuai sama standar normal gitu, mungkin kayak kalian udah tampangnya bagus, terus pinter, apalah segala macam itu, suka suka bergaul, pokoknya kalian tuh dianggap sebagai paket komplit gitu loh, sesuatu yang mereka juga pengen sebenarnya, dan kalian bisa memanfaatkan itu dengan baik banget juga gitu, dengan segenap minat kalian, bukan cuman yang kayak kalian pakai untuk menyombongkan diri, untuk biar kalian dilihat sama orang-orang di sekitar kalian, enggak, tapi kalian tuh bisa benar-benar pakai itu untuk mengembangkan diri kalian sampai akhirnya kalian makin luas lagi, koneksi kalian makin luas lagi mungkin, atau apa yang lagi kalian kerjain itu makin sukses lagi, kayak gitu intinya. Terus untuk teman jauh kalian kita dapat ceremony dengan invocation. Nah, jadi ini mirip sama kayak yang si Queen of Wands ini, dia jadi mereka itu orang apa namanya, teman-teman kalian yang gak terlalu akrab sama kalian ini ngelihat kalian tuh fokus gitu loh, apa sih namanya, berdedikasi sama apapun yang kalian kerjain itu. Jadi itu yang dari tadi kita omongin juga, kalian ngerjain segala sesuatu itu dengan minat gitu loh, dengan passion di dalam diri kalian. Itu intinya kekuatan kalian juga di mata teman-teman jauh kalian. Kalian bisa bener-bener ngasih dedikasi kalian sepenuhnya, yang mungkin kadang itu jadi kayak nggak bisa diganggu gitu loh. Maksudnya kayak gini, misalnya mereka ngajak kalian ngumpul gitu atau apa gitu, terus mungkin kalian kayak, oh nggak dulu deh, aku lagi ngerjain ini nih, lagi sibuk di sini gitu. Nah itu mereka ngeliat kalian, nih gila nih orang hebat juga ya, nih orang sibuk nih, kayak gitu. Pokoknya intinya kalian tuh dilihat sebagai orang yang berdedikasi banget sama pekerjaan kalian, sama studi kalian, misalnya kalian masih sekolah atau masih kuliah, kayak gitu. Terus kita ke hubungan asmara. Jadi ini itu kekuatan kalian di mata orang-orang yang pernah punya hubungan asmara sama kalian gitu. Jadi kayak yang punya pengalaman di dalam hubungan asmara sama kalian, entah itu mantan apapun itu, mantan pacar, mantan gebetan, mantan istri, mantan suami, mantan tunangan, apapun itu kalian nyebutnya, bahkan mantan friend with benefit mungkin, nggak ada yang tahu, pokoknya itu kalian sesuaiin sendiri sama kalian. Kita dapat shaman ancient healing wisdom. Nah, jadi kalian tuh dilihat sebagai orang yang bijaksana, kalian dilihat sebagai orang yang tahu banyak gitu loh soal dunia ini. Jadi mungkin mereka tahu gitu loh, maksudnya dengan semua apapun yang kalian lakuin ini, apapun yang kalian dapetin ini, itu semua tuh kalian dapat dengan usaha gitu loh, dengan perjuangan. Nah itu, mereka mengagumi itu dari kalian. Kalian banyak berusaha, kalian banyak terluka, kalian banyak apa sih namanya, kayak kalian banyak terbanting, kalian pokoknya intinya kalian tuh udah dilihat sebagai orang yang tahan banting, dan kalian dilihat sebagai orang yang kayak, wah ini orang udah belajar banyak nih dari hidup gitu, dan itu jadi kekuatan kalian di mata mereka, kayak gitu. Ini orang udah belajar banyak dari hidup, nih orang bijaksana banget, kayak wah ternyata ini orang tahu banyak juga ya, kayak gitu intinya. Dan itu semua yang mereka lihat itu dari perjuangan kalian selama ini, dari apapun yang udah kalian lalui di hidup ini, kayak gitu. Terus ini dari yang prospek cinta kalian, jadi yang kayak belum punya pengalaman sama kalian, mungkin gebetan kalian yang sekarang, atau yang ngegebet kalian, atau siapapun itu, pokoknya apapun itu hubungannya sama kalian. Pokoknya intinya itu kita dapat fire dengan passion. Nah, mereka pun juga ngelihat kalian tuh sebagai orang yang kayak berapi-api, dan itu kelebihan gitu loh, di kekuatan kalian di mata mereka. Kalian dilihat sebagai orang yang emang punya hidup gitu loh. Maksudnya kadang kan ada orang, itu yang tadi aku bilang juga sebelumnya, kadang kan ada orang yang kayak ngelakuin sesuatu tuh buat asal ngelakuin aja gitu loh, buat dapat keuntungan, misalnya kayak bekerja cuman buat nyari duit gitu, mungkin ada orang yang kayak gitu. Tapi kalian tuh enggak, kalian tuh dilihat sebagai orang yang emang mau berkembang gitu loh, kalian mau apa namanya, kalian emang dilihat sebagai orang yang emang pengen ngelakuin itu aja gitu loh, pengen, misalnya kalian pengen uh,
tiba-tiba kalian pengen manjat gunung gitu, kalian tuh dilihat sebagai orang ya emang orang yang adventurous gitu loh, bukan orang yang mau ikut-ikutan orang karena orang banyak yang naik gunung sekarang terus kalian juga pengen naik gunung, nggak gitu gitu loh. Kalian lebih ke, di mata mereka kalian lebih ke kayak punya kehidupan sendiri, punya keinginan sendiri, dan itu yang kalian lakuin gitu loh. Kalian ngelakuin segala sesuatu yang kalian lakuin di dunia ini itu karena keinginan kalian sendiri gitu loh, karena rasa penasaran kalian sendiri, rasa pengen mengeksplor gitu di dalam diri kalian, kayak gitu intinya. Terus kita masuk ke orang-orang dalam kehidupan profesional kalian, ya, kekuatan kalian di mata orang-orang di dalam kehidupan profesional kalian. Wah, by the way, kehidupan profesional ini kalau misalnya kalian masih sekolah itu juga termasuk ya, maksudnya kayak di sekolah kalian, di perkuliahan kalian, pokoknya intinya itu kehidupan profesional, kehidupan akademis apapun yang lagi kalian tempuh saat ini. Kita dapat music dengan harmony. Nah, mungkin kalau dari sini tuh kayak kalian tuh bisa bikin workflow-nya. Jadi maksudnya kalian bisa bikin pekerjaan kalian atau bisa bikin suasana kalian belajar itu jadi enak untuk dijalanin gitu loh. Dan itu kelebihan untuk kalian. Mungkin orang-orang di sekitar kalian, orang-orang dalam kehidupan profesional kalian itu ngelihat kalian tuh kayak bisa ngejalanin segala sesuatu, ngejalanin kehidupan profesional kalian itu dengan wih gitu loh, maksudnya apa sih, dengan lancar tapi juga dengan kalian juga enjoy gitu loh sama suasananya, sama alurnya gitu. Maksudnya jadi kalian bukan tipikal orang yang keburu-buru, kalian bukan tipikal orang yang kayak fokus banget sama, mungkin fokus sama pekerjaan kalian, tapi dengan fokus yang kalian lakuin itu juga kalian lakuin di dalam situasi yang enak untuk dijalanin gitu loh, enak untuk dialamin, yang apa ya namanya, jadi bukan yang kayak dikejar-kejar gitu, tapi flow kalian di dalam pekerjaan kalian tuh lebih kayak yang gitu loh, enak apa ya, aku nggak tahu nemu kata apa, pokoknya intinya itu enak untuk dijalanin aja. Pekerjaan kalian tuh enak untuk dijalanin gitu, dan kalian bisa bikin suasana itu sendiri gitu loh di dalam hidup kalian, ke dalam kehidupan profesional kalian. Mungkin orang-orang lain juga, orang-orang di dalam kehidupan profesional kalian itu kebawa kalian juga gitu di dalam pekerjaan mereka, jadi mereka juga oh iya gini enak juga ya kalau ngerjainnya kayak gini gitu intinya. Terus terakhir yang paling penting, kita lihat di mata kalian sendiri kekuatan kalian itu kayak apa sih. Ini bisa yang kalian udah sadar, bisa yang kalian sebenarnya deep down kalian tahu tapi kalian terlalu malu untuk ngakuin, atau yang emang kalian belum sadar sama sekali. Kita dapat lake dengan stillness. Nah, jadi kalian itu adalah orang yang tenang gitu loh, bisa ngelakuin segala sesuatu tuh dari pola pikir yang tenang gitu, dari apa namanya, jadi nggak terlalu kebanyak keganggu sama omongan orang, nggak terlalu kebanyak keganggu sama tuntutan orang, sama ekspektasi orang. Kalian yakin sama diri kalian sendiri, dan itu justru ngebikin pikiran kalian juga tenang dalam ngejalanin segala sesuatu. Mungkin makanya ini kalian dapat yang harmoni ini juga karena itu gitu loh, karena kalian emang pada dasarnya kalian bisa berpikir dengan tenang gitu loh, kalian bisa berpikir dengan lancar karena misalnya nggak banyak ekspektasi yang kita izinin, misalnya nggak banyak ekspektasi atau keinginan orang yang kita izinin masuk ke dalam kita, otak kita pun juga akan lebih lancar gitu loh, pikiran kita juga akan lebih jernih gitu karena nggak banyak yang masuk gitu. Nah itu kalian punya kekuatan itu di dalam diri kalian, entah kalian udah sadar atau belum, atau mungkin kalian malah mikir kayak yang enggak, aku juga kadang suka overthinking gitu loh. Tapi kalian kalau misalnya kalian coba lihat gitu loh ke dunia sekeliling kalian, ke orang-orang di sekitar kalian, mungkin mereka apa ya namanya, bukan mereka punya lebih banyak dari kalian, cuman mungkin mereka nggak sejago itu ngatasin overthinking itu dibanding kalian gitu. Kalian tuh jago bikin pikiran kalian jadi lancar itu loh, itu maksudnya. Jadi gimana kalian ngehandle overthinking itu tuh lebih kuat dibanding orang-orang yang ada di sekitar kalian, intinya sih itu. Gitu aja yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate atau apa, oh iya aku baru sadar ada kayak gini di dalam diri aku, atau kayak oh iya bener juga ya orang-orang suka ngomongin aku kayak gini, atau apapun itu yang mau kalian ceritain, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di
platform aku. Jangan lupa di like videonya, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku harap hidup kalian selalu baik-baik aja. Aku harap hidup kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang terjadi di dalam hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Gitu. See you in the next reading. Good luck selalu dalam hidup kalian. Dadah. Halo Pal 3, selamat datang di file yang kalian pilih, di reading yang kalian pilih. Nah jadi sekali lagi aku mau bilang ini formatnya sama kayak yang apa yang mereka omongin soal kalian, sama video yang itu maksudnya. Kalian kalau misalnya kalian tertarik untuk ngeliat yang itu dan kalian belum lihat yang itu, kalian bisa lihat di channel aku. Linknya juga udah aku taruh di sini tadi. Terus ya intinya kita akan ngeliat kekuatan kita gitu di mata orang-orang di sekitar kita. Ini kita akan mulai dari yang secara umumnya dulu, kekuatan kita secara umum, terus kita mulai ke ini dia, yang banyak kartu oracle card yang kalian pilih. Pokoknya ini dari berbagai orang yang ada di hidup kalian, kayak misalnya keluarga kalian, teman-teman kalian, terus ke orang-orang yang ada pernah hubungan romantis sama kalian, ke kehidupan profesional kalian, sama diri kalian sendiri gitu. Nah jadi kita mulai dari secara umum dulu. Kita dapat Queen of Swords, Justice, Page of Pentacles reverse, Nine of Cups reverse, sama Three of Cups upright. Nah jadi apa yang kita dapetin di sini adalah kalian tuh tipikal orang yang bisa, kekuatan kalian adalah kalian tuh bisa ngelihat dunia ini tuh apa adanya gitu loh. Jadi kalian bisa ngelihat segala sesuatu itu secara objektif, ngelihat diri kalian itu secara objektif, ngelihat dunia ini secara objektif. Maksudnya apa sih ngelihat segala sesuatu secara objektif ini? Jadi gini, kita tuh ngelihat segala sesuatu tuh pasti beda sama orang lain ngelihat segala sesuatu. Kenapa gitu? Karena kan gini, apapun yang kita lihat itu tuh kita gini, misalnya penglihatan kita tuh segini, terus di sini tuh ada kayak kabut-kabut lagi gitu loh. Kabut-kabut ini itu tuh kayak trauma-trauma kita, apa aja yang udah kita alamin, pengalaman-pengalaman kita. Nah jadi penglihatan kita yang tadinya kayak cuman segini, itu ada beberapa lapisan sampai akhirnya mungkin yang masuk ke penglihatan kita yang bener itu udah kepengaruh, udah nggak sama kayak apa yang kita lihat di mata kita gitu loh. Ya intinya gitu. Intinya itu semua tuh udah kepengaruh sama energi-energi dari trauma-trauma kita itu, luka-luka kita itu, pengalaman-pengalaman kita itu gitu. Nah tapi kalau kalian, kekuatan kalian adalah kalian tuh jago banget untuk menyibak semua kabut-kabut itu sampai akhirnya apa yang kalian lihat itu cenderung lebih sama gitu loh sama apa yang ada sebenarnya dibanding orang-orang lain kayak gitu. Jadi misalnya kayak ini yang sering aku, contoh yang sering aku pakai adalah pisau. Misalnya di depan kalian tuh ada pisau gitu. Di sini ada orang A, di sini ada orang B. Orang A itu pernah luka gitu loh kena pisau. Orang B suka masak. Nah, orang A pasti ngelihat pisau itu sebagai satu hal yang berbahaya dong, karena dia pernah terluka sama pisau itu. Sedangkan orang B tuh ngelihat pisau itu justru sebagai hal yang berguna. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian itu ngelihat pisau, ya pisau gitu. Udah pokoknya itu pisau aja, dia bisa berbahaya, dia bisa juga berguna untuk kita. Nah itu kalian, itu kelebihan kalian. Nggak semua orang bisa itu, nggak semua orang tuh bisa punya titik seimbang di antara yang ngelihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang berbahaya itu sama ngelihat pisau sebagai sesuatu yang berguna itu. Kalian tuh bisa seimbang gitu loh di antara itu semua gitu. Itu nomor satu. Terus kedua, kalian tuh bisa bawa pola pikir yang fresh gitu loh. Kalian bisa bawa perspektif yang fresh gitu ke dunia yang di sekitar kalian. Kalian bisa kayak di dalam situasi apapun kalian tuh bisa kayak mencairkan suasana lah intinya. Kalian bisa puas dalam segala suasana. Kalian bisa mencari kebahagiaan di dalam satu suasana, nyari keasikan, nyari kayak cukup gitu loh. Maksudnya kayak apa ya namanya? Kalian bisa kayak nganggap segala sesuatu tuh kayak kalian baru lihat gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalau kita baru ngeliat suatu hal itu pasti kan kayak yang kayak wah asik banget nih kalau kita explore lebih dalam lagi, aduh aku mau explore lebih dalam lagi gini gitu loh. Pokoknya intinya antusias. Nah kalian tuh bisa bawa rasa antusiasme itu dalam setiap keadaan, walaupun mungkin orang udah bosen gitu loh sama satu hal itu, tapi kalian bisa bawa antusiasme itu balik gitu loh untuk diri kalian sendiri sama untuk orang-orang lain. Nah yang ini tuh mungkin kalian lebih nggak sadar ya, soalnya ini pengaruh yang kalian bawa ke orang lain gitu loh. Mungkin kalian secara nggak sadar ngelakuin itu, kalian ya
kayak gitu aja gitu loh, tapi orang tuh ngelihat kalian tuh kayak gitu gitu, dan itu kelebihan untuk kalian. Kalian bisa dalam situasi kayak apapun itu, kalian bisa bikin suasana itu jadi cair, walaupun itu awkward atau apapun itu, kalian bisa bikin suasana itu jadi cair, jadi kayak asik aja untuk dijalanin kayak gitu. Terus kita masuk ke keluarga pertama. Jadi keluarga ini ada keluarga dekat, kekuatan kalian di mata keluarga dekat kalian sama di keluarga jauh kalian. Nah, keluarga dekat ini tuh maksudnya yang hidup sama kalian, yang ngelihat kalian tumbuh, yang serumah sama kalian, kayak misalnya orang tua kalian, saudara kalian, atau wali kalian yang ngurus kalian dari kecil, entah itu nenek kalian, tante kalian, sepupu kalian, atau siapapun itu. Bahkan tetangga juga termasuk, atau ART yang di rumah kalian, itu juga bisa termasuk. Nah, kita dapat co-create. Kena. Nah, intinya dari si kartu co-create ini, orang-orang di sekitar kalian yang paling dekat sama kalian, di lingkup yang paling dekat sama kalian tuh ngelihat kalian tuh, apapun situasinya kalian bisa bawa energi kalian ke situasi itu gitu loh. Jadi kalian bikin si situasi itu, walaupun mungkin tadinya yang dalam situasi awkward atau kayak yang bosen atau apa gitu, misalnya dalam satu kondisi di mana mereka semua bosen gitu, kalian tuh bisa bawa itu. Tadi kan aku bilang ya, kalian kalau ngelihat segala sesuatu tuh kayak sesuatu yang baru lagi gitu loh, yang sesuatu yang fresh lagi. Nah, kalian bisa bawa energi itu ke satu situasi ini gitu, misalnya kayak lagi bosan gitu, terus kalian kayak tiba-tiba main board game yuk gitu, atau main monopoli yuk, terus jadi suasananya jadi asik. Nah, kayak gitu gitu loh, kalian bisa bawa energi baru itu, energi fresh itu ke dalam situasi apapun yang ada di sekitar mereka, kayak gitu intinya. Terus dari keluarga jauh kalian, nah jadi dari keluarga jauh ini tuh maksudnya kayak yang ketemu sama kalian kayak setahun sekali kalau lagi acara keluarga atau apapun itu, atau ketemu frequently tapi nggak yang sesering, nggak yang benar-benar tinggal sama kalian gitu loh. Kita dapat happy. Nah, ini juga kalian ya dianggap kayak orang yang happy go lucky aja gitu loh. Jadi dalam setiap suasana kalian bisa ngambil kebahagiaan dari itu semua. Kalian bisa ngambil hal positif dari segala situasi, walaupun mungkin kayak nggak semua keluarga itu baik ya, maksudnya nggak semua keluarga itu punya hubungan yang baik, tapi dalam setiap situasi itu kalian bisa nemu hal positif aja gitu loh, yang bisa kalian ambil. Kalian bisa bersenang, bisa tetap bersenang-senang walaupun kalian mungkin dituntut untuk jadi sesuatu yang lebih hebat lagi gitu, atau apapun itu di matanya mereka. Tapi apapun itu situasinya, apapun itu yang mereka omongin ke kalian, kalian tuh bisa tetap mempertahankan kebahagiaan kalian gitu loh, mempertahankan rasa seneng kalian gitu loh di dalam diri kalian, kayak gitu. Jadi kalian tuh punya boundary yang bagus gitu, nggak ngebiarin hal-hal negatif masuk ke dalam diri kalian, tapi kalian tetap mempertahankan kebahagiaan itu di dalam diri kalian, walaupun mungkin kalian nggak sadar ini gitu loh. Mungkin walaupun kalian juga mikir dalamnya, walaupun luarnya kelihatannya kayak gitu, tapi dalamnya enggak gitu. Mungkin kalian mikir kayak gitu, cuman yang di mata orang-orang tuh kayak gitu. Kekuatan kalian tuh itu gitu loh. Kalian bisa menunjukkan kebahagiaan kalian dalam situasi apapun, walaupun mungkin dalamnya enggak gitu. Mungkin dalamnya kalian rapuh juga, tapi luarnya itu yang kalian tunjukin. Nah, terus kita masuk ke kita masuk ke pertemanan. Jadi ini ada dari teman dekat, ini dari teman jauh. Kekuatan apa yang mereka lihat di dalam diri kalian. Teman jauh tuh maksudnya yang enggak jarang ada kontak sama kalian, tapi intinya kalian kenal, dan misalnya kalian ketemu sama mereka, ngobrolnya mungkin masih nyambung gitu, tapi nggak sesering yang si teman-teman dekat kalian ini. Untuk teman dekat kita dapat time for a nap. Nah, jadi kalian tuh dianggap kayak tempat beristirahat gitu sama teman-teman dekat kalian. Kalian tuh bisa bikin orang nyaman, bisa bikin orang ngerasa kayak istirahat, kayak bikin kekuatan kalian adalah kalian tuh bisa jadi tempat recharge gitu loh buat orang. Jadi gini, kita kan kalau buat interaksi sama orang lain untuk menjalani kehidupan kita, itu kan ada energi yang kebuang ya. Energi itu kan pasti kita pakai untuk kayak untuk ngebangun image yang kita mau gitu, untuk ngebangun hasil yang kita mau gitu dari setiap pekerjaan kita. Nah, tapi kalau misalnya ketemu kalian, si teman-teman deket kalian ini tuh nggak ngerasa energi itu kebuang gitu loh. Justru malah mereka
kayak recharge gitu, kayak HP kalau habis dipakai gitu, terus habis itu kita recharge gitu kan baterainya naik lagi. Nah, kalian tuh bisa bikin mereka kayak gitu, kalian bisa bikin mereka ngerasa seneng lagi, ngerasa utuh lagi kayak gitu. Terus dari teman-teman jauh kalian dapat higher power. Nah, jadi intinya dari higher power ini, kalian tuh orang yang bahasa susahnya gini. Bahasa susahnya adalah kalian vibrate. Energi kalian tuh vibrate di frekuensi yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita suka bilang itu high vibe gitu loh. Kalau kalian kenal sama istilah high vibe, itu maksudnya, atau bisa cari di Google atau apapun itu. Pokoknya intinya adalah kalian tuh bawa aura yang baik gitu loh buat orang-orang di sekitar kalian. Itu kekuatan kalian. Kalian bawa yang aura yang kalian bawa tuh yang kayak rasa aman, rasa yang happy go lucky gitu loh. Maksudnya kayak apapun yang ada di sekitar kalian ya kalian seneng aja gitu. Itu aura yang kalian bawa, dan itu kekuatan kalian buat orang-orang yang buat buat teman-teman yang nggak gitu akrab sama kalian, bahkan kayak aura kalian tuh enak buat ada di sekitar kalian. Intinya kayak gitu, kalian tuh bikin nyaman dan bikin orang betah ada di sekitar kalian. Terus kita masuk ke hubungan asmara. Jadi ini ada ke mantan-mantan kalian, jadi orang yang punya pengalaman hubungan asmara sama kalian. Bisa jadi mantan pacar, mantan gebetan, mantan tunangan, mantan suami istri, atau apapun itu, mantan FWB, bahkan apapun itu kalian nyebutnya, pokoknya intinya orang yang punya pengalaman hubungan asmara sama kalian. Terus kalau yang satu lagi ini yang satu lagi ini orang yang belum punya pengalaman sama kalian gitu, tapi ada potensi gitulah. Jadi misalnya gebetan kalian yang sekarang, atau yang lagi kalian cem-cemin, atau yang lagi cem-cemin kalian, siapapun itu. Kita mulai dari mantan-mantan dulu. Kita dapat soulmate. Nah, jadi soulmate itu maksudnya apa sih? Soulmate itu adalah aku ngerti ini sebagai orang yang tanpa banyak usaha pun, tanpa banyak energi yang perlu dikeluarin pun, dua orang ini akan saling nyambung gitu loh. Maksudnya jadi kelebihan kalian itu, kekuatan kalian di mata mantan kalian itu adalah kalian tuh bisa nyambung gitu loh, dalam apapun yang mereka omongin sama kalian, apapun yang mereka bahas sama kalian, apapun yang mereka ceritain sama kalian, mereka tuh bisa nyambung sama kalian gitu. Kalian bisa nyambung sama mereka tanpa perlu usaha apapun gitu, tanpa perlu yang kayak belajar lebih banyak lagi, tanpa perlu kayak toleransi gitu. Kadang kan emang ada yang kayak yang namanya kita terima kekurangannya gitu loh, tapi kalian nggak ngelihat kekurangan apapun yang seenggaknya di matanya mereka ya, di matanya mereka apapun yang mereka tunjukin ke kalian itu nggak kalian lihat sebagai satu kekurangan itu. Walaupun mungkin kalian kayak enggak, itu tetap kekurangan, itu dia tetap punya kekurangan di mata aku gitu, misalnya kalian tetap mikir kayak gitu, tapi di mata mereka apa yang mereka rasain itu kekurangan mereka tuh nggak dianggap kekurangan sama kalian. Jadi mereka juga nggak nganggap itu sebagai sesuatu kekurangan yang perlu mereka tutupin gitu. Jadi mereka bisa kayak secara bebas aja gitu loh sama kalian, secara bebas berhubungan sama kalian, secara bebas cerita-cerita sama kalian atau apapun itu gitu loh. Pokoknya intinya mereka bisa jadi diri mereka sendiri sama kalian. Terus untuk yang prospek cinta kalian, kita dapat to be fair. Nah, intinya yang aku dapat dari sini adalah kalian tuh bisa reciprocate gitu. Maksudnya kayak apapun usaha yang mereka kerahin gitu loh untuk lebih dekat sama kalian, kalian tuh terima itu dengan baik, dan kalian juga ngasih usaha yang seimbang juga gitu loh sama mereka gitu. Seenggaknya mungkin buat orang-orang yang kalian suka, atau buat orang-orang yang kalian emang nggak mau gitu, atau kalian nggak suka, seenggaknya kalian tuh ngasih rasa syukur gitu loh ke mereka. Walaupun mungkin kalian ngasih ini juga bukan dengan apa ya namanya, bukan dengan niat kalian sendiri gitu loh. Mungkin kalian tanpa sadar cara kalian ngerespon orang itu tuh bikin mereka ngerasa wah, usaha aku nggak sia-sia. Intinya tuh kayak gitu loh. Kayak apa yang mereka kasih ke kalian tuh bisa bikin mereka ngerasa mereka dapetin sesuatu yang setimpal juga gitu loh. Jadi mereka ngerasa dihargain aja gitu loh sama kalian. Intinya sih gitu gampangnya.
Mereka ngerasa usaha apapun yang mereka lakuin untuk deket sama kalian itu dihargain sama kalian gitu. Terus kekuatan kalian di mata orang-orang yang terlibat secara profesional sama kalian. Jadi profesional ini tuh dimanapun kalian ada di hidup kalian ya. Misalnya kalian udah kerja, berarti ya di kehidupan pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian masih sekolah, berarti di kehidupan persekolahan kalian. Kalau kalian masih kuliah, berarti di kehidupan perkuliahan kalian. Bisa dicocokin sendiri. Kita dapat why. Yang gue dapat di sini adalah kalian tuh jago di mata orang-orang yang terlibat secara profesional sama kalian itu. Kalian tuh jago membaca situasi atau membaca orang atau apapun itu gitu loh, membaca apapun yang perlu kalian lakuin gitu di dalam kehidupan pekerjaan kalian. Soalnya kan gini, kalau misalnya kita punya mindset di mana maaf, misalnya kita punya mindset di mana kita itu nganggap segala sesuatu itu sebagai hal yang baru, mindset kita tuh akan selalu fresh untuk menerima baru lagi gitu loh, menerima informasi-informasi baru lagi, untuk belajar lebih banyak lagi. Nah kalian tuh jago untuk kayak gitu loh, untuk nganalisis lebih banyak lagi. Jadi misalnya gini, kalau kita udah ngerasa itu sebagai sesuatu yang lama, kita nggak akan banyak nerima informasi baru lagi, nggak akan nyari tahu lebih banyak lagi. Nah tapi kalian tuh punya mindset yang fresh di mana kalian tuh seneng gitu loh buat mencari tahu segala sesuatu kayak gitu. Jadi kalian cenderung bisa jago untuk nemu solusi, nemu akar di mana segala, misalnya ada masalah di pekerjaan kalian tuh jago untuk nemu akarnya gitu, karena itu kalian punya mindset penuh rasa penasaran itu. Jadi kalian untuk belajar pun dorongannya udah ada di dalam diri kalian sendiri gitu. Nah terus yang terakhir ini yang paling penting, kekuatan apa yang kita punya gitu di dalam diri kita sendiri dari mata kita, dilihat dari mata kita. Mungkin ini ada yang kita udah sadar atau kita belum sadar sama sekali, atau kayak kita udah tahu kita punya kelebihan ini tapi kita terlalu malu untuk ngakuin gitu. Apapun itu, kita dapat fleksibel. Nah ini, jadi mungkin kalian udah tahu ini, maksudnya di mata kalian sendiri, kalian tuh adalah orang yang fleksibel, yang bisa nyesuaiin diri dalam situasi apapun, nyesuaiin diri sama orang yang kayak gimana pun, karena kalian punya mindset, balik lagi, karena kalian punya mindset yang fresh ini, mindset yang kalian, dimana kalian willing untuk cari tahu gitu, kalian mau cari tahu. Jadi apapun itu yang kalian terima, kalian bisa menyesuaikan diri gitu loh. Kalian bisa ambil informasi dari sini, kalian bisa ambil informasi dari sini, dan kalian bukan tipe kayak yang ngejudge, misalnya kayak oh ini nggak penting, informasi ini nggak penting gitu. Kalau kayak gitu kan kita untuk belajar juga lebih susah gitu loh, untuk nerima informasi baru itu kan lebih susah. Tapi karena flexibility dari diri kalian ini gitu, kalian lebih mudah untuk belajar segala sesuatu lagi, untuk belajar ini orang kenapa kayak gini, belajar ini situasi kenapa kayak gini, itu yang tadi aku bilang. Dan kalian tahu sebenarnya deep down kalau kalian punya kemampuan untuk itu, untuk menyesuaikan diri sama segala situasi, sama segala informasi, segala orang yang ada di dalam hidup kalian. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau kalian baru sadar apa yang aku omongin ini ada di dalam diri kalian bisa ceritain di comment section. Aku selalu seneng bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Terus kalau misalnya kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku, atau di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget. Aku harap selalu apapun yang terjadi di dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pile 4, selamat datang di reading yang kalian pilih. Di file yang kalian pilih, maafin aku. Nah, jadi reading yang ini tuh akan formatnya sama kayak yang reading yang soal apa omongan-omongan orang-orang lain soal kita. Kalau misalnya kalian penasaran sama yang itu, mau lihat yang itu juga, linknya tadi udah aku taruh sini. Terus ya, intinya kita akan mulai dulu dari secara overall kekuatan kalian itu di mata orang-orang kayak apa. Terus kita masuk ke ini dia, yang banyak dari oracle card-nya. Jadi ini ngelambangin masing-masing ngelambangin kekuatan kalian di mata orang-orang di sekitar kalian, masing-masing kategorinya gitu. Nah, oke, kita mulai dulu deh biar nggak susah. Dari secara overall-nya kita dapat Two of Cups reverse, the World,
reverse, Ten of Swords reverse, Nine of Wands sama Queen of Cups reverse. Nah, karena ini banyaknya reverse, yang aku lihat adalah maaf, kesenggol. Yang aku lihat adalah mayoritas dominan ini kekuatan kalian, kekuatan inner strength kalian gitu. Aku nggak tahu ininya apa, pokoknya intinya itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri kalian sendiri, yang hubungannya ke diri kalian sendiri, kayak gitu. Nah, jadi ini yang mau aku omongin kayak nggak kedengeran kayak satu kekuatan gitu loh, tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk ini, kayak gitu. Jadi intinya kalian tuh jago ngikutin hidup gitu loh. Ngikutin alur hidup apapun yang kalian dapat gitu dari alam semesta, dari dunia ini, itu kalian bisa benar-benar syukurin dan kalian bisa benar-benar manfaatin itu dengan baik gitu. Walaupun itu kadang nyakitin untuk kalian, walaupun itu bikin luka-luka gitu buat kalian, luka batin maupun luka, kayaknya lebih ke luka batin sih, soalnya reading kalian ini lebih ngomongin soal itu tadi aku bilang, bagian dalam dari diri kita gitu. Nah, jadi kalian tuh jago kalian tuh bisa untuk apa yang kalian dapat kalian syukurin gitu loh. Kalian syukurin dan kalian ngelakuin apa yang terbaik, ngikutin apa yang kalian dapetin itu di dalam hidup kalian. Kalian jago untuk kayak, ya udah, aku lepas aja hidup aku, pokoknya aku ngelakuin yang terbaik, sisanya tinggal gimana alam semesta ngasih aku gitu loh, ngasih aku hasilnya gitu. Intinya kalian tuh lebih punya kemampuan untuk pasrah gitu loh, pasrah apapun yang alam semesta kasih untuk kalian gitu. Kalian bisa ngambil pelajaran, ngambil hikmahnya dari setiap kejadian-kejadian itu gitu. Dan kalian tuh apa ya namanya, nggak semua orang bisa kayak gini gitu loh, karena kebanyakan kita itu dididik untuk bisa ngontrol hidup kita sepenuhnya gitu loh. Jadi misalnya kita gagal untuk ngelakuin sesuatu, dibanding kita belajar dari kegagalan itu, kadang kita tuh cenderung gitu loh, maksudnya dunia saat ini tuh cenderung kita dididik untuk kayak terus berusaha lagi tanpa kita dikasih waktu untuk mikir gitu loh, apa yang bisa kita pelajarin dari kegagalan ini. Nah, kalian tuh nggak gitu, kalian benar-benar misalnya kalian gagal gitu, misalnya kalian sakit hati, kalian tuh bisa ngasih waktu untuk diri kalian sendiri tuh untuk kayak refleksi gitu loh, pelajaran apa nih yang bisa aku dapat dari sini, kayak gitu. Nah, ya itu intinya. Dan kalian tuh in touch banget sama emosi kalian, sama perasaan kalian kenalin perasaan kalian sendiri gitu loh. Nggak semua orang sejujur itu sama perasaannya sendiri, nggak semua orang sekenal itu sama perasaannya sendiri gitu. Mungkin kalian juga ngerasa kayak, enggak, aku juga kadang bingung kok sama apa yang aku rasain, tapi enggak, mungkin kalian ngerasa kayak gitu, tapi kemampuan kalian untuk bersentuhan sama perasaan kalian, untuk kenal perasaan kalian itu ternyata lebih dari rata-rata gitu loh. Kalau kalian lihat sama orang-orang lain, kadang kita terlalu malu untuk ngakuin kesalahan, untuk ngakuin apa yang kita rasain, karena di dunia yang saat ini itu kebanyakan orang nganggap perasaan itu sebagai satu kelemahan gitu loh. Kalau misalnya kita sensitif, berarti kita lemah gitu. Sekarang banyak mindset yang kayak gitu, karena jadi orang tuh cenderung nutupin perasaannya gitu. Misalnya dia sedih, dia nggak nunjukin kalau dia sedih, kayak gitu. Tapi itu nggak berlaku untuk kalian gitu loh. Mungkin kalian ngerasa juga kalian ngelakuin hal yang sama kayak gitu juga, tapi kemampuan kalian untuk jujur sama perasaan kalian sendiri itu lebih oke dibandingin kebanyakan orang, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke keluarga. Gimana keluarga kalian ngelihat kalian, kekuatan kalian di mata keluarga kalian. Kita mulai dari keluarga dekat. Jadi keluarga dekat ini tuh lebih yang kayak tinggal sama kalian, satu rumah sama kalian, atau ngelihat kalian tumbuh gitu loh, ngelihat pertumbuhan kalian, kayak orang tua kalian, saudara-saudara kalian, atau misalnya kalian nggak tinggal sama orang tua kalian, bisa jadi juga wali kalian, nenek kalian misalnya, atau kakek kalian, atau tante om kalian, siapapun itu, bisa juga ART atau tetangga-tetangga yang ngelihat gitu loh kalian sehari-hari di rumah kayak apa. Kita dapat Balsamic Moon dengan A Time for Healing. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah kalian tuh dilihat sebagai orang yang kayak
cepet bangkit dari rasa sakit hati kalian gitu loh, dari luka kalian, dari apapun itu yang kalian alamin yang nggak ngenakin di dalam hidup kalian tuh menurut mereka, di mata mereka, kalian tuh cepet untuk bangkit lagi gitu, untuk dapetin pelajaran dari semua rasa sakit hati itu yang tadi aku bilang. Mereka juga ngelihat itu gitu loh, kalian tuh cepet untuk sembuh dari rasa sakit hati itu, dan kalian bahkan juga memotivasi orang-orang di sekitar kalian itu, di keluarga dekat kalian itu, untuk melakukan itu juga gitu loh, untuk bisa jadi kayak kalian juga. Dan kalian juga ngasih tempat aman gitu loh untuk keluarga-keluarga, untuk anggota keluarga kalian untuk juga sembuh dari lukanya mereka masing-masing gitu, walaupun tanpa kalian sadarin. Tapi kalian mungkin karena kalian juga kalian paham gimana rasanya sakit hati itu, dan kalian benar-benar paham gitu loh, benar-benar paham, kalian tahu rasanya gimana sakit hati itu. Jadi kalian juga kalau ada orang yang lagi ngalamin maksudnya ngalamin perasaan yang gak enak itu, kalian tahu gimana caranya ngadepin orang-orang kayak gitu loh, tanpa bikin orang itu ngerasa tertuntut atau ngerasa malah tambah negatif lagi gitu. Intinya kalian tahu gimana cara ngadepin orang yang lagi sulit kayak gitu. Nah, terus untuk keluarga jauh kalian, jadi ini tuh lebih kayak ke keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian yang ketemunya kayak cuman sedikit lah gitu ya, maksudnya frekuensinya. Kayak misalnya ketemu kalau lagi acara keluarga atau apapun itu. Kita dapat New Moon in Taurus dengan Prosperity Lies Ahead. Nah, jadi intinya adalah mereka tuh ngelihat kalian tuh kayak punya potensi untuk sukses gitu loh, punya potensi untuk punya banyak gitu loh, punya hidup yang indah gitu. Mungkin karena kemampuan kalian juga gitu loh untuk sembuh dari luka kalian, kemampuan kalian untuk bangkit gitu, itu bikin mereka mikir kalau wah, ini orang mah, si Pal 4 ini tuh bakalan sukses sih ke depannya, si Pal 4 ini sih ke depannya sih hidupnya bakalan enak, soalnya apapun yang dia laluin pada akhirnya dia bisa nemuin titik terang gitu loh dari itu semua. Nah, udahlah, ini mah hidupnya enak kayak gitu energinya. Terus kita masuk ke teman-teman kalian. Jadi ini teman dekat kalian, ini teman yang gak gitu dekat gitu. Ya tau lah maksudnya gimana ya. Yang teman dekat tuh maksudnya yang sering banget kontak sama kalian gitu loh misalnya. Kita dapat New Moon in Leo dengan confidence is the key to success. Nah, mungkin mereka juga ngelihat gitu loh, karena kalian tuh nggak malu untuk jujur sama perasaan kalian sendiri gitu loh. Kalian apa adanya gitu, apapun yang kalian lagi jalani gitu, apapun yang lagi kalian alamin gitu, kalian nggak yang kadang kan ada orang yang ngelebih-lebihin ceritanya, atau kayak seakan-akan jadi si orang itu jadi kayak victim banget, jadi kayak korban banget gitu. Ada juga yang kadang nutupin itu semua karena nggak mau dianggap lemah. Nah, tapi kalian tuh benar-benar apa adanya sama apa yang kalian rasain ini, sama apa yang kalian sama apa yang lagi kalian alamin itu, seberat apapun itu, kalian tuh nggak malu gitu loh untuk terbuka sama teman-teman kalian, walaupun mungkin menurut kalian, aduh, mereka nggak tahu aja apa yang aku sembunyiin dari diri aku gitu. Tapi di mata mereka, kalian tuh jago banget untuk nggak, pokoknya intinya nggak semua orang tuh bisa seterbuka kalian dalam apapun yang mereka jalani di hidupnya. Mungkin ada yang ngerasa malu, ada yang ngerasa itu tadi, ngerasa takut dianggap lemah, tapi kalian tuh nggak gitu di mata mereka kayak gitu. Kalian cukup percaya diri sama kemampuan kalian cukup percaya diri sama image kalian gitu loh. Jadi itu tuh nggak akan ngeganggu image kalian, intinya sih kayak gitu. Terus kita masuk ke teman-teman yang nggak gitu deket sama kalian. Kita dapat full moon eclipse dengan conclusions are within reach. Nah, untuk yang si teman-teman yang nggak terlalu dekat sama kalian ini, ngelihat kalian tuh kayak gini, dan ini dianggap sebagai satu kekuatan juga ya. Jadi mereka tuh ngelihat kalian tuh kayak terpampang jelas gitu loh. Maksudnya kayak kalian dilihat sebagai satu orang yang ekspresif gitu, yang nggak malu sama apapun yang ada di dalam diri kalian. Tapi kalian juga tetap ngejaga beberapa sisi misterius yang ada di dalam diri kalian. Kayak lihat deh gini. Ini kan si bulannya benar-benar nampak ya, maaf. Ternyata di kamera nggak kelihatan. Jadi gini, ini kan si bulan benar-benar nampakin dirinya sendiri, full moon gitu loh. Namanya ini full moon gitu, tapi dia juga masih ketutupan, masih ada beberapa sisi dari dia yang ternyata tuh ketutupan gitu loh. Jadi yang mereka lihat adalah kalian tuh
tahu gitu loh batasannya, mana yang bisa di-share ke orang-orang di sekitar kalian, mana yang enggak, mana yang sewajarnya kalian keep untuk diri kalian sendiri. Intinya kayak gitu, kalian tuh tahu batasan itu, mana yang kapan kalian udah termasuk oversharing gitu loh, kapan kalian udah berbagi cerita kalian terlalu banyak, kalian tahu batasnya dan kalian nggak melebihi batas itu gitu loh kalau kalian mengekspresikan diri kalian kayak gitu. Kalian tetap ngejaga sisi misterius di dalam diri kalian, dan itu menarik gitu loh buat mereka, buat teman-teman jauh kalian itu. Terus kita masuk ke romantic partner. Jadi yang pertama ini itu kayak mantan-mantan kalian. Pokoknya intinya orang yang punya pengalaman ada di dalam hubungan romantis sama kalian gitu. Jadi bisa mantan pacar kalian, mantan gebetan yang gak jadi mungkin, terus mantan suami, mantan istri, apapun itu, mantan tunangan, mantan FWB bahkan, apapun itu kalian nyebutnya, pokoknya intinya ini orang yang punya pengalaman sama kalian. Kita dapat full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. Nah, jadi mereka tuh ngelihat kalian tuh jadi sebagai orang yang apapun rintangan yang ada di depan kalian, itu kalian bisa aja ngelewatin itu gitu loh. Kalian punya apa sih namanya? Kegigihan gitu loh di dalam diri kalian, dan itu kekuatan utama kalian. Kalian gigih untuk kayak apapun yang ada di depan kalian ya kalian lewatin gitu loh. Kalian tahu kalau kalian bisa ya kalian lewatin gitu. Itu kekuatan kalian di mata mereka. Mereka kagum sama itu gitu loh, maksudnya mereka kagum sama gimana kalian bisa kayak, nggak semua orang tuh bisa itu gitu loh. Kadang ada orang yang kayak ngelihat ada sesuatu yang dia takutin terus akhirnya mundur gitu loh. Nah kalian tuh enggak, kalian tahu kalian takut sama satu hal itu dan kalian tetap ngelakuin itu gitu loh, tetap tetap ngelewatin itu karena kalian tahu gitu itu. Aku bingung ya gitu. Intinya adalah karena kalian tahu gitu loh kemampuan kalian, kalian tahu kapasitas kalian, kalau kalian tuh lebih dari rasa takut kalian itu, kayak gitu. Dan itu mereka kagum banget sama itu. Terus ini dari mata prospek cinta kalian. Jadi kayak misalnya gebetan kalian yang sekarang, atau orang yang kalian gebet, atau orang yang ngegebet kalian, siapapun itulah intinya. Pokoknya intinya ini orang yang kayak punya potensi untuk menjalin hubungan cinta sama kalian. Kita dapat mutable moon, nothing is yet set in stone. Kok gini? Ya. Nah yang ini itu ngelihat kalian tuh kayak lebih kayak fleksibel gitu loh. Jadi kalau si mutable moon itu jadi tuh sign-nya tuh lebih kayak ke Sagittarius, Pisces, aku lupa apa lagi. Sagittarius, Pisces, Virgo deh kalau nggak salah. Bentar ya, aku cek dulu mendingan. Ya bener, jadi intinya mutable sign itu energinya Gemini, Sagittarius, Pisces, sama Virgo. Jadi maksudnya mutable ini tuh apa sih? Jadi mutable ini tuh lebih kayak kalau misalnya kalian nemu informasi baru, kalian tuh cukup fleksibel untuk kayak nerima informasi itu. Jadi bukan kayak kalau fixed sign itu lebih kayak yang aku maunya gini ya gini gitu loh, aku yakinnya kayak gini ya gini gitu. Jadi nggak nerima cenderung kurang menerima informasi baru yang masuk gitu loh. Nah kalau kalian tuh tipikal orang yang kayak terus belajar gitu loh. Kalau misalnya kalian nemu informasi baru, kalian bisa kayak mikirin dulu ini informasi cocok untuk aku atau enggak gitu. Nah jadi kalian tuh tipikal orang yang suka belajar, yang terbuka sama segala kemungkinan, intinya itu. Dan mereka juga wow, itu kekuatan gitu loh, maksudnya kekuatan kalian di mata mereka kayak gitu. Terus ini kita masuk ke kehidupan profesional kalian. Jadi apa sih kekuatan kalian di mata orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kehidupan profesional kalian? Kita dapat full moon in Taurus, your dream needs a practical plan. Nah, jadi dari sini yang aku lihat adalah kalian tuh, misalnya kalian punya satu tujuan, kalian tuh bisa benar-benar tahu gitu loh langkah-langkah untuk mencapai satu tujuan itu tuh kayak apa. Ini energinya tadi ada yang ini, ada yang ini. Ada new moon in Taurus, ada full moon in Taurus juga. Jadi intinya kalian tuh bisa bawa mimpi kalian ke kenyataan. Kalian bisa apa namanya? Intinya mungkin karena juga kalian udah banyak pengalaman gitu loh dalam hidup gitu. Udah banyak yang kalian lalui di dalam hidup.
kalian kalau misalnya kalian tahu kalian pengen sesuatu, kalian tuh tahu banget gitu loh. Misalnya kalian pengen mencapai sesuatu, kalian tahu langkah-langkahnya tuh harus kayak gimana gitu. Itu nomor satu. Kedua juga yang aku dapat mungkin Taurus itu tuh energinya ke Venus gitu loh. Apa Venus itu juga apa namanya, mengatur kepemilikan kita kayak gitu-gitu. Jadi mungkin orang-orang ini tuh juga nganggap kalian tuh punya banyak gitu loh. Maksudnya punya banyak tuh dalam arti hal-hal material gitu. Jadi bisa uang, bisa banyak koneksi gitu misalnya, atau banyak bakat gitu. Itu bisa juga. Pokoknya intinya kalian melimpah dalam hal-hal material juga, dan kalian menghargai itu gitu loh. Kalian tahu kalian punya banyak dan kalian menghargai itu. Orang-orang pun juga apa sih namanya? Ya itulah intinya. Intinya itu kalian bisa menghargai apa yang kalian punya itu, kalian bisa benar-benar mengatur apa yang kalian punya itu sampai gimana apa yang kalian punya itu bisa kalian pakai dengan baik gitu, sebaik-baiknya. Nah, terus terakhir ini yang paling penting, gimana apa sih namanya? Apa kekuatan kita di mata kita sendiri gitu. Mungkin ini ada yang kalian udah sadarin atau belum sadar sama sekali, atau mungkin kalian udah sadar tapi buat ngakuin kalian punya ini mungkin malu gitu mungkin. Terus ya kita dapat intinya new moon in Scorpio, work through your fears. Jadi ini masuk akal banget sih ini kalian ngelihat ini di dalam diri kalian. Soalnya yang paling tahu diri kalian, yang tahu ketakutan kalian segimana itu kalian, yang tahu rasa sakit kalian segimana itu kalian. Dan kalian tahu kalau kalian tuh udah pernah ngalamin semua itu gitu loh. Kalau misalnya kalian belum mengapresiasi diri kalian, tolong tepuk tangan untuk diri kalian saat ini juga, elus-elus diri kalian sendiri saat ini juga, apapun itu, sayangin diri kalian dan apresiasi diri kalian. Bilang ke diri kalian sendiri, kalian hebat, udah ngelaluin itu semua. Apapun yang ada di depan kalian, yang udah kalian laluin tuh banyak banget, dan itu harus kalian syukurin. Itu aja. Itu. Pokoknya itu. Kalau misalnya kalian belum sadar hal ini, tolong sadar saat ini juga. Udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau nyadarin kalian akan hal-hal yang belum kalian lihat soal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung ceritain di comment section. Terus aku akan selalu seneng bacain cerita-cerita kalian, bacain apa yang kalian omongin di platform aku, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku ini. Kalau misalnya kalian suka videonya atau kalian ngerasa ini ngebantu, bisa di like, subscribe channel aku, terus share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Aku selalu harapin apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. See you in the next reading. Dadah. Sekali lagi makasih.